pagi anak-anak. Shalom, bagaimana kabar? Anak-anak, pagi ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita masuk pada bab 14, yaitu remaja Kristen yang disiplin. Remaja Kristen yang disiplin. Sebagai panduan pembelajaran pada materi hari ini, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Adapun pendalaman materi untuk bab ini adalah disiplin merupakan pondasi membangun karakter. Disiplin merupakan pondasi membangun karakter. Pada pelajaran minggu kemarin kita sudah belajar, yaitu tentang apa arti dan manfaat disiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Dan dalam bab ini kita akan belajar bagaimana membangun disiplin pribadi. Disiplin harus ditanamkan sedini mungkin, dimulai dalam keluarga oleh orang tua, yaitu waktu di rumah. Contohnya, kapan anak-anak harus mandi, kapan anak-anak harus tidur, kapan kita harus belajar, dan kapan kita harus berdoa. Maka peran orang tua sangatlah penting untuk mendidik anak-anak sejak kecil. Melalui disiplin, anak-anak diajarkan tentang bagaimana berperilaku sopan, etika yang baik. Maka jelas, orang tua adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab pembentukan perilaku moral anak. Penanaman kedisiplinan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku anak. Dengan penanaman disiplin yang tepat akan menghasilkan terbentuknya perilaku moral yang baik dan positif bagi anak. Selain hal itu, yang utama yang menjadi penentu keberhasilan agar kalian sukses, agar kalian berhasil adalah pembentukan disiplin diri, yaitu dengan menggunakan seluruh bakat dan kemampuan yang kalian miliki. Karena dengan menggunakan bakat, kemampuan yang kalian miliki, yaitu untuk mencapai suatu keberhasilan. Kemampuan disiplin bukan bawaan, melainkan kualitas yang diperoleh, bakat pelatihan yang terus-menerus, sehingga disiplin menjadi kebiasaan hidup. Anak-anak, hal apa saja yang dapat membentuk disiplin dalam diri seseorang? Nah, menurut Kogoya, ada beberapa ciri khas yang dapat menentukan sikap disiplin, yaitu yang pertama, ketaatan dan kepatuhan pada aturan, norma, dan etika. Yang pertama, ketaatan dan kepatuhan pada aturan, norma, etika yang berlaku di masyarakat, di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Misalnya, ini kalau kita di sekolah, sebagai pelajar taat pada jam masuk sekolah, yaitu harus mengikuti pelajaran secara teratur, mengerjakan PR dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selain itu, harus memberi salam kepada Bapak Ibu Guru, dan kalian berlaku sopan, baik melalui kata maupun perbuatan. Itu ciri yang kedua. Adapun ciri yang kedua adalah loyal terhadap norma dan aturan. Loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku. Contoh aturan dalam masyarakat saat ini, saat pandemi COVID-19 yang melanda di bangsa kita. Apa yang menjadi aturan?
kita harus tetap di rumah kalau kita tidak ada kepentingan yang mendesak. Kalau kita keluar, kita pakai masker, kita harus rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Menjaga nama baik sekolah maupun keluarga setiap saat dimanapun kami berada, dengan cara kita harus hidup sopan, kita tidak boleh berkata-kata kotor, kita harus bisa membawa damai dan tidak suka berkelahi dengan siapapun. Itu ciri yang kedua. Nah, sekarang ciri yang ketiga yaitu mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh. Ciri yang ketiga, mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Siswa tidak boleh hanya tahu, tetapi harus dijalankan apa yang menjadi peraturan. Misalnya kalian sebagai siswa jam masuk sekolah jam 7 pagi, maka kalian juga harus masuk sekolah pada jam 7 pagi, kecuali terjadi peristiwa tertentu yang tidak direncanakan. Ciri yang keempat, mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri. Misalnya, kalian menggunakan waktu dengan bermain sebanyak-banyaknya untuk bermain. Maka kalian harus belajar dulu supaya tidak ketinggalan pelajaran. Maka kalian harus bisa mengendalikan dirimu untuk tidak menggunakan waktu berlebihan untuk bermain. Atau waktu ulangan, kalian pengen nyontek, kalian juga ingin melakukannya, tetapi kamu dapat mengendalikan keinginan itu. Dengan demikian kalian bisa mengendalikan diri, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ciri yang kelima, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Ciri yang kelima, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Disiplin harus dilakukan dalam tindakan hidup dan dilakukan secara konsisten atau terus-menerus supaya tidak bosan. Mulailah dari hal yang kecil yang paling sederhana. Misalnya datang sekolah tepat waktu, berdoa, membaca Alkitab, dan bermain. Nah, sekarang mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Ada satu pertanyaan buat kalian. Mengapa remaja membutuhkan disiplin? Karena remaja adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial, remaja hidup bersama orang lain dan bersosialisasi dengan orang lain. Sebagai individu, seseorang membutuhkan aturan dan norma kehidupan yang dapat dijadikan pegangan dalam membangun diri sendiri. Dan itu diperoleh melalui apa, anak-anak? Disiplin. Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, entah itu teman, entah itu orang tua, maka seseorang membutuhkan panduan, yaitu berupa aturan, norma yang mengatur hubungan dengan orang lain sehingga tidak saling mengganggu dan merugikan. Apakah disiplin suatu yang sulit? Apakah disiplin itu sesuatu yang sulit? Anak-anak, kebiasaan yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung, yaitu bermalas-malas, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan yang ada. Yang kedua, kita menganggap norma aturan sebagai beban yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama.
Oleh karena itu, ada beberapa tips yang dapat dipelajari dalam kaitannya dengan pembentukan disiplin dalam diri pribadi. Meyakini, ya, kita harus meyakini bahwa disiplin adalah sesuatu yang positif. Contoh, kalau siswa disiplin belajar, maka akan memperoleh hasil yang baik. Nah, mari kita baca Alkitab kita dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Di sana kita bisa belajar pada tokoh Alkitab, yaitu sosok seorang Daniel yang begitu luar biasa. Karena mengapa? Ketika Daniel masuk ke gua singa, dia tidak mengalami apa-apa dan bahkan baik-baik saja, karena Daniel mengasihi Allah. Daniel tidak mengandalkan Raja Darius yang tidak mengenal Allah. Daniel selalu taat, patuh dan setia kepada Allah. Bagi Daniel, ketaatan kepada Allah yang mutlak harus dilakukan. Dia disiplin dalam menggunakan waktu, yaitu untuk berdoa. Dia melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Dalam keadaan apapun, Daniel tetap berdoa. Karena ketaatannya Daniel, maka Daniel diselamatkan oleh Tuhan dari gua singa. Itulah hasil dari keberhasilan dan ketaatan Daniel kepada Tuhan. Daniel menghargai waktu yang dianugerahkan kepada Tuhan. Daniel adalah sosok orang disiplin, yaitu disiplin dalam berdoa, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam membaca firman Tuhan. Nah, disinilah kita bisa belajar kepada tokoh Alkitab, yaitu Daniel, yang artinya Allah adalah hakimku. Hidup disiplin membutuhkan keteguhan hati terus-menerus. Sebagai kebiasaan hidup akan berhasil. Kebanyakan orang-orang yang disiplin pasti berhasil. Tidak ada orang yang disiplin tidak berhasil. Kebanyakan mesti berhasil. Nah, anak-anak, untuk berikutnya mari kita masuk dalam kegiatan atau pendalaman Alkitab, bahwa hidup disiplin merupakan salah satu cara wujud ketaatan kita kepada Tuhan seperti Daniel tadi. Berikutnya, dengan disiplin kita menghargai waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Contoh, anak-anak untuk belajar di rumah dengan membantu orang tua dengan baik, menggunakan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Untuk berikutnya, disiplin memerlukan keteguhan hati untuk terus menjadikan disiplin sebagai kebiasaan hidup, seperti disiplin di rumah dan di sekolah. Nah, saya kira cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi kalian dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.